Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Pustaka Guru. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali materi dan soal seleksi P3K untuk bidang profesional guru SD. Kali ini di mata pelajaran PPKN dan IPS. Nah Bapak Ibu, kenapa kita mengulas kembali? Karena saya yakin Bapak Ibu yang menonton video ini pasti penasaran dengan FR ataupun soal kisi-kisi seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum lolos di tahap pertama, tetap semangat dan jangan berkecil hati. Kenapa? Karena di tahap yang kedua, saya yakin Bapak Ibu akan mendapat skor maksimal atau skor yang lebih dari sekedar passing grade ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah mengetahui tipe soalnya seperti apa maupun materi yang diujikan. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke teknis pembahasan soalnya. Soal yang pertama, negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sistem pemerintahannya republik. 2. Kepala negaranya presiden. Kemudian 3. Kepala pemerintahannya perdana menteri. 4. Kegiatan ekonomi pada sektor pertambangan. 5. Bahasa yang digunakan Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. 6. Sebagian besar penduduknya keturunan Melayu. Yang bukan termasuk ciri-ciri negara Singapura adalah titik-titik. Nah, FR-nya seperti ini nih Bapak Ibu. Jadi kita suruh mencari mana yang bukan ciri-ciri dari Singapura. Seperti itu. Baik. Yang pertama, sistem pemerintahan republik itu betul ya Bapak Ibu. Ini Singapura itu sistemnya adalah republik. Kemudian kepala negaranya juga presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri. Kemudian kegiatan ekonomi sektor pertambangan ini salah ya Bapak Ibu. Di Singapura itu sektor utamanya adalah perdagangan ya, perdagangan. Nah, dalam sektor pertambangan ini justru paling kecil ya. Jadi kegiatan ekonomi di sektor pertambangan itu paling sedikit. Karena sebagian besar adalah impor. Jadi impor barang tambang itu impor. Kemudian bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris. Ya, ini yang resminya adalah bahasa Inggris. Kemudian ada tambahan bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil. Itu benar ya. Kemudian sebagian besar penduduknya keturunan Melayu. Ini salah ya. Di sini yang 6 ini salah karena berarti yang salah itu yang 4 dan 6. Karena salah. Karena yang betul adalah keturunan Tionghoa ya. Jadi Singapura itu keturunan Tionghoa sebagian besar gitu ya. Nah, yang bukan ciri-ciri negara Singapura adalah jadi yang saya lingkari berarti 4 dan 6. Jadi jawabannya adalah yang D, 4 dan 6. Kalau 1 2 iya jelas, kemudian 24 juga jelas, 36 itu 6-nya bukan tapi tidaknya masih iya. Kemudian 5, 6, 5-nya iya, 6-nya tidak. Jadi yang semuanya bukan berarti yang D ya, 4 dan 6. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan materi ASEAN. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang perlu pahami. Jadi tentang negara Singapura ini adalah pemerintahannya republik, kemudian kepala negaranya adalah presiden, kemudian kepala pemerintahannya perdana menteri, kegiatan ekonominya sektor perdagangan ya. Jadi bukan pertambangan tapi paling besar itu adalah di sektor perdagangan. Karena Singapura itu salah satu negara yang paling sibuk untuk urusan perdagangan. Kemudian bahasa yang digunakan adalah Inggris resminya. Kemudian ada Melayu, Mandarin, dan Tamil. Kemudian sebagian besar penduduknya adalah keturunan Tionghoa, bukan Melayu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai makna terkait titik-titik. A. Cita-cita negara Indonesia. B. Tujuan negara Indonesia. C. Hak untuk merdeka. Atau D. Motivasi spiritual. Nah Bapak Ibu, yang harus dipelajari Bapak Ibu tentang pembahasan ini adalah ini ya, 4 alinea. Nah alinea pertama adalah tentang tidak setuju dengan penjajahan atau hak untuk merdeka. Ini jadi hak untuk merdeka ini adalah alinea pertama gitu ya. Kemudian alinea kedua adalah cita-cita negara. Nah cita-cita adalah alinea yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa ditanyakan balikannya. Misalkan cita-cita negara Indonesia adalah makna dari alinea titik-titik. Nah Bapak Ibu bisa menyebutkan alinea ke
kedua gitu ya. Karena kemarin soalnya juga seperti itu ada. Jadi yang ditanyakan bisa maknanya atau inti maksud dari alinea atau bahkan dibalik alinea berapa yang ditanyakan. Nah gitu. Kemudian alinea ketiga adalah motivasi spiritual kemerdekaan. Nah ini alinea yang ketiga. Kemudian alinea keempat adalah tujuan dan dasar negara. Jadi tujuan ini termasuk alinea yang keempat. Nah seperti ini Bapak Ibu. Alinea pertama ini tentang hak untuk merdeka. Alinea kedua adalah cita-cita negara. Alinea ketiga adalah motivasi spiritual kemerdekaan. Kemudian yang keempat adalah tujuan dan dasar negara. Nah Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami maupun dihafalkan yang ini saja ya. Yang keempat ini. Silahkan Bapak Ibu bisa di screenshot materi ini. Baik, berarti jawaban yang kedua ini adalah tujuan negara Indonesia ya, yang ke B. Kita lanjutkan pembahasan ketiga. Berikut ini kerjasama anggota ASEAN. Nah ini juga soalnya keluar Bapak Ibu. Ini di hari yang keempat dan kelima. Ini terkait kerjasama di bidang ekonomi untuk kerjasama ASEAN ya. Yang ditanyakan adalah yang mana yang termasuk bidang ekonomi dari 5 pilihan ini ya. Pembentukan AFTA. AFTA itu adalah ekonomi ya. Jadi perdagangan bebas ya. AFTA itu semacam perdagangan bebas gitu ya. Kemudian YOFPAN ini adalah zona kebebasan ya. Zona bebas freedom juga zona kedamaian gitu ya. Kedamaian ini bukan yang pertama itu ekonomi, kemudian yang kedua ini adalah ini keamanan ya Bapak Ibu, keamanan maupun politik juga bisa. Nah, kemudian kerjasama proyek industri ini ekonomi. Kemudian yang keempat adalah pembentukan MEE, Masyarakat Ekonomi ASEAN, ini juga ekonomi. Kemudian yang kelima adalah kerjasama ekonomi pariwisata, ini juga ekonomi. Jadi yang bukan adalah yang nomor 2 ya, yang nomor 2 ini yang bukan. Nah, yang ditanyakan adalah yang kerjasama di bidang ekonomi, yang termasuk bidang ekonomi berarti selain 2 ini Bapak Ibu. Berarti jawaban yang tidak ada angka 2-nya berarti yang ini ya, yang B ya, 1, 3, 4, dan 5. Nah ini Bapak Ibu, ini terkait materi untuk ASEAN, kerjasama di bidang ekonomi. Nah ini juga keluar Bapak Ibu, silahkan pahami ini ya. Jadi pembahasannya seperti ini. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi itu ada beberapa ini ya, ada beberapa pilihan. Yang pertama memang di sektor ASEAN Industry Cooperation ya, juga kemudian ada cadangan makanan, kerjasama melalui AFTA tadi. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area, jadi kawasan bebas perdagangan bebas gitu ya, AFTA itu. Kemudian bidang ekonomi pariwisata jelas sekali. Kemudian ada dibentuknya pusat promosi ASEAN, itu juga termasuk bidang ekonomi. Dan ada lagi kerjasama proyek industri. Nah seperti industri pupuk Pusri di Palembang itu ya, yang ini ada di Indonesia, itu termasuk kerjasama bidang ekonomi. Nah kemudian pembentukan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah ini Bapak Ibu terkait kerjasama bidang ekonomi negara-negara ASEAN. Nah Bapak Ibu mungkin saja nanti keluar di tahap yang kedua bisa ekonomi sama, atau mungkin di bidang yang lainnya, politik maupun sosial budaya. Bapak Ibu bisa pahami juga itu nanti. Nah baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Lambang sila keempat Pancasila mempunyai makna titik-titik. Nah ini juga sama Bapak Ibu, sering keluar ya lambang, makna dari lambang Pancasila ya, yang ditanyakan maknanya juga bisa, atau mungkin lambangnya itu lambang gambar apa, itu juga keluar sama. Nah Bapak Ibu, karena saya kemarin di video sudah membahas di lambangnya, kemudian sekarang ini adalah maknanya gitu ya, karena juga ada yang keluar seperti ini. Yang ditanyakan adalah maknanya apa. Nah lambang sila keempat Pancasila mempunyai makna. Nah ini kita harus tahu dulu lambang sila keempat itu apa. Itu ya Bapak Ibu. Ini jadi kita harus 2 kali berpikir. Yang pertama adalah kita tahu dulu lambangnya. Sila keempat itu adalah tentang
kepala banteng ya Bapak Ibu, kepala banteng. Nah, maka kepala banteng itu maknanya apa? Apakah A, manusia yang saling membutuhkan satu sama lain? Ataukah B, hewan sosial yang suka berkumpul? Ataukah C, sandang dan pangan sebagai kebutuhan utama? Atau D, tempat berteduh untuk rakyat? Nah, jawaban yang tepat karena kita sudah tahu lambangnya adalah kepala banteng, maka hewan sosial yang suka berkumpul. Jadi banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul gitu ya, berkoloni, berkumpul itu. Saling musyawarah kayak kalau dikaitkan dengan Pancasila sila keempat. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang dihafalkan atau dipahami itu yang ininya warna biru ini ya Bapak Ibu. Pembahasan lambang Pancasila yang pertama adalah bintang. Jadi sila pertama itu bintang, itu menggambarkan agama yang ada di Indonesia atau kerohanian. Kemudian sila yang kedua adalah rantai emas, itu melambangkan laki-laki dan perempuan karena rantainya itu ada yang bulat dan kotak itu ya. Saling membantu dan membutuhkan. Jadi kita saling membantu, saling membutuhkan sama manusia ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian sila ketiga adalah pohon beringin. Ini kaitannya dengan sebagai dilambangkan tempat peneduh untuk rakyatnya. Jadi Indonesia itu sebagai tempat berteduh untuk rakyatnya, untuk berlindung gitu ya. Indonesia sebagai tempat berlindung untuk rakyatnya, dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, kemudian sila yang keempat adalah kepala banteng. Nah, ini sama yang di soal yang ini terkait dengan hewan sosial yang suka berkumpul. Suka berkumpul berarti suka berdiskusi, bermusyawarah gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sila kelima ini adalah padi dan kapas. Ini kaitannya dengan padi itu berarti pangan, kapas itu kaitannya dengan sandang ya, pakaian. Sebagai kebutuhan untuk kemakmuran, sebagai kebutuhan utama untuk kemakmuran gitu ya, keadilan sosial. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu harus pahami ini 5 sila ini lambangnya apa. Karena yang ditanyakan kemarin juga banyak yang ditanyakan lambangnya apa. Jadi bisa ditanyakan bisa bintang, rantai emas, atau pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Atau yang ditanyakan juga maknanya. Maknanya dari lambang itu apa. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait dengan lambang Pancasila. Atau bahkan juga ditanyakan adalah silanya. Misalkan pohon beringin melambangkan sila ke titik-titik. Nah itu, jadi dibolak-balik seperti itu Bapak Ibu untuk soal-soalnya. Jadi sekali lagi soal yang ada di tes PITKK itu antara hari pertama, kedua, dan ketiga bisa sama, bisa tidak. Itu karena apa? Karena soalnya itu berbentuk paket ya Ibu. Jadi paket itu banyak sekali soal, kemudian ada paket 1, paket 2 maupun paket 3 dan seterusnya. Nah, ini setiap harinya bisa sama atau mungkin berbeda dengan paketnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi FR-nya banyak sekali. Tapi materinya tetap sama tentang misalkan lambang Pancasila, maka di paket 1 yang ditanyakan lambangnya, kemudian yang paket 2 mungkin maknanya seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2020 adalah titik-titik. Nah, kemarin saya bahas di tahun 2019 karena tahun 2019 juga keluar, yang tahun 2020 juga ditanyakan juga keluar juga. Nah, ini Bapak Ibu harus paham lagi ya. Sekali lagi materinya seperti ini, kita cukup memahami ini Bapak Ibu, mengingat ini pembahasan ini. Wayang kulit. Nah, kalau tahun 2020 itu adalah pantun ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang E ya, pantun. Nah, kemarin tahun 2019 itu adalah pencak silat. Nah, ini Bapak Ibu intinya yang paling terbaru pantun ya tahun 2020. Kemudian tahun 2019 itu pencak silat. Angklung tahun 2020, batik tahun 2009, dan wayang kulit tahun 2003. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami karena soalnya nanti yang keluar seputaran seperti ini. Jadi yang mana yang ditanyakan tahun berapa gitu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Secara garis besar isi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen adalah titik-titik. A. Landasan hukum Kementerian Negara. B. Wewenang pemerintahan daerah untuk mengatur sendiri pemerintahan. C. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu. Kemudian D. Wewenang DPR dalam membuat dan membentuk undang-undang. Nah, Bapak Ibu juga harus paham juga tentang pasal-pasal di amandemen ya Undang-Undang Dasar 45 ya.
Yang ini yang keluar pasal 18. Kemarin ada pasal apa kemarin itu yang kita bahas di video sebelumnya juga ada. Nah, ini juga pasal 18 itu terkait apa Bapak Ibu? Isi garis besarnya adalah tentang ini ya, yang B Bapak Ibu. Pasal 18 itu terkait dengan tentang wewenang atau pembagian kekuasaan dibagi menjadi daerah-daerah gitu ya. Kemudian intinya adalah wewenang pemerintahan daerah untuk mengatur sendiri pemerintahan atau yang kita sebut dengan otonomi daerah gitu ya, otonomi daerah gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut dengan otonomi daerah itu di pasal 18 ini yang sudah dalam amandemen. Nah, Bapak Ibu silakan cermati terkait dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah, provinsi, dan dibagi atas kabupaten, kota. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan gitu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu terkait pembagian daerah-daerah gitu ya. Negara Indonesia dibagi beberapa daerah, provinsi, kemudian provinsi ada kabupaten dan kota. Kemudian setiap pemerintahannya mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Ini tahun amandemen ini tahun 2000 ya Bapak Ibu, untuk amandemen yang kedua tahun 2000 ya, ini pasal 18 masuk di amandemen yang tahun 2000. Oke Bapak Ibu, demikian pembahasan terkait materi untuk soal PKN dan IPS. Memang sengaja kita bahas tidak terlalu banyak buat biar Bapak Ibu lebih fokus ya, lebih mudah mengingat materi-materi ini, karena memang materi ini banyak yang hafalan gitu ya, apalagi PKN dan IPS itu kan banyak hafalan. Nah, sehingga kita membahas videonya tidak terlalu banyak ke materi, sehingga bisa mudah untuk kita ingat materi-materi yang kita bahas. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat dan optimis. Kita yakin di tahap yang kedua ini Bapak Ibu akan mendapat nilai skor yang lebih maksimal dibandingkan dengan tahap yang pertama. Amin, gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tunggu video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.